Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga selalu sehat dan juga dimudahkan segala urusan kamu, dimudahkan rezeki kamu juga. Buat teman-teman yang merasa berada dalam satu kondisi yang sulit, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan solusinya, segera mendapatkan solusinya dan pokoknya dimudahkan segala urusan kamu. Oke? Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan zodiak-zodiak yang selanjutnya. Kita bakal ketemu dengan zodiak yang ketujuh, berarti kita ketemu dengan Libra. Dan tema yang kita angkat masih tentang impianmu yang segera terwujud. Kita bakal melihat ya, impian-impian Libra yang segera terwujud itu apa saja. Nah, teman-teman, bacaan ini tentu bersifat general. Jadi kalau misalnya ada yang positif, kamu ambil dan jadikan itu sebagai penyemangat bagi teman-teman, sebagai doa, afirmasi, dan segala macam untuk kepentingan kamu sendiri. Tetapi kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang kurang bagus, kurang kurang sesuai dengan harapan kamu, ya jadikanlah itu sebagai pengingat atau evaluasi atau sekedar sebagai warning saja bagi teman-teman. Tetapi yang jelas, saya berusaha untuk mencari dan menarik energi yang sekiranya itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar ya, bahan bakar atau motivasi bagi teman-teman agar teman-teman mendapatkan sugesti-sugesti yang positif, agar teman-teman mendapatkan sebuah energi positif setelah nonton video ini atau selama nonton video ini juga. Oke. Baik, teman-teman, langsung aja kita bakal shuffle kartunya. Kita lihat Libra. Impianmu yang segera terwujud apa saja, dan ini tentunya berhubungan sekali dengan seluruh kehidupan kamu, semua aspek kehidupan kamu, mulai dari karir, asmara, jodoh, rezeki, dan sebagainya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa saya di sini bukan meramal, tetapi saya melihat tanda-tanda yang muncul dari kartu-kartu yang nanti keluar di sini, karena di setiap kartu, di gambar-gambar kartu memiliki makna, arti, dan juga ada tanda-tanda yang bisa kita bacakan. Karena bagaimanapun juga kartu ini dibuat tentunya tidak sekedar asal membuat gitu kan. Tentu dengan melalui berbagai macam hal. Karena saya juga menyebut bahwa di kartu tarot ini ada banyak sekali unsur yang berkaitan dengan psikologis manusia, berkaitan dengan kehidupan manusia, berkaitan dengan alam semesta dan semuanya. Nah, sementara semua yang kita pelajari di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan psikologis, tentang diri manusia, tentang alam semesta dan sebagainya. Ada mikrokosmos, ada makrokosmos dan sebagainya. Sehingga saya berharap sekali bahwa teman-teman yang nonton video ini akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang bisa membangun motivasi dan semangat bagi teman-teman. Oke, satu kartu sudah loncat di sini. Kita akan melihat apa yang sedang dirasakan oleh Libra dan apa yang mungkin segera terwujud dalam kehidupan Libra. Sekali lagi, jadikan ini sebagai doa apabila semuanya yang muncul hal-hal positif, gitu kan. Tapi kalau yang muncul hal-hal negatif, jadikan itu adalah sebagai penyemangat buat teman-teman, sebagai pengingat bagi teman-teman untuk lebih waspada atau memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Bagi teman-teman yang kepengen konsultasi, silahkan aja langsung cek ya, atau chat ke nomor WA yang tertera di sini. Teman-teman bisa konsultasi, bisa private reading, dan juga bisa melakukan yang namanya pembukaan energi atau pembersihan energi dan juga buka aura, di mana saya melakukan semuanya itu tentunya berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan saintis atau keilmiahan yang bisa dijelaskan juga. Makanya nanti sebelum proses kita lakukan, biasanya saya akan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa kamu pahami secara logika. Dan masalah rezeki, ketika misalnya ternyata ada rezeki yang seret, ada rezeki yang memang tidak bagus dan sebagainya pun, di situ tentunya kita juga menjelaskan dengan hal-hal yang logis ya, sehingga bisa diterima oleh akal sehat. Artinya bahwa apa yang kita lakukan di sini semuanya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan juga dengan psikologis, metafisika, berhubungan juga dengan keajaiban, dan tentu semuanya atas izin Tuhan. Karena campur tangan Tuhan tidak akan bisa kita hindarkan dari aktivitas dan kehidupan kita, ya. Dan kita mencoba membaca mekanisme pesan-pesan Tuhan dan alam semesta seperti apa, sehingga di sini kita akan semakin terasah intuisinya juga ya. Kita akan belajar mengasah intuisi, kita akan belajar melatih energi dan sebagainya. Kita belajar bagaimana kita membangunkan pikiran kita gitu kan, karena di dalam diri kita atau pikiran kita itu kan ada hal-hal yang memang
biasanya potensi yang masih belum digunakan. Oke, Libra, saya melihat di sini di kartu pertama ada Seven of Pentacles. Sepertinya di posisi atau di kondisi sekarang ini Libra sedang betul-betul fokus pada pekerjaan atau bisnis dan juga karir, dan Libra sedang berusaha dan berjuang keras untuk memperbaiki finansial, ya. Tetapi memang saya melihat bahwa Libra mengalami kondisi-kondisi yang ternyata membuat Libra sempat bisa dibilang jatuh, terpuruk, ya. Memang itulah kehidupan ya buat Libra. Tapi saya yakin sekali bahwa keberusahaan kamu saat ini atau apa yang kamu sedang kerjakan saat ini akan membuahkan hasil. Di mana kartu kedua Ace of Pentacles di sini menunjukkan bahwa akan segera terjadi keadaan yang lebih baik setelah kamu berusaha keras, setelah kamu berjuang dengan keras, maka suatu lembaran baru, kehidupan baru yang berhubungan dengan finansial itu akan terjadi. Artinya di kartu pertama dan kedua menunjukkan bahwa impianmu yang segera terwujud dalam waktu segera adalah membaiknya finansial, ya, atau paling tidak kamu menemukan pekerjaan yang kamu impikan. Bagi teman-teman Libra yang mungkin saat ini masih jobless atau dari kemarin mungkin belum mendapatkan pekerjaan, insya Allah dalam waktu dekat kamu juga akan mendapatkan pekerjaan. Tetapi jangan lupa bahwa bacaan ini tidak serta-merta tiba-tiba kamu mendapatkan pekerjaan, ya, bukan. Tetapi ada usaha dan upaya yang harus kamu lakukan terlebih dahulu, gitu loh. Karena nggak ada sesuatu yang tiba-tiba cering datang begitu saja, gitu kan. Semua ada upaya. Nah, di kartu pertama di sini menggambarkan upaya dan usaha keras kamu. Nah, di sini pesannya adalah ketika teman-teman mungkin belum melakukan usaha, berarti di sini ada pesan di mana kamu harus do something, kamu harus lakukan sesuatu. Karena ketika kamu tidak melakukan sesuatu, ya semuanya tidak akan ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, itu tidak akan terjadi sesegera mungkin, ya. Jadi di kartu pertama menunjukkan adanya usaha dan upaya yang harus kamu lakukan. So di kartu kedua kamu akan mendapatkan hal tersebut segera. Jadi secara finansial kamu akan mendapatkan keadaan yang lebih baik. Nah, tetapi teman-teman tidak cukup hanya seperti itu, karena ada proses-proses yang saya lihat di sini di kartu ketiga, ada proses yang harus kamu lalui juga. Dimana kalau misalnya tadi saya bilang ada finansial yang bakal lebih baik lagi, tentunya kamu punya usaha, punya pekerjaan, punya bisnis, atau kamu harus meniti karir. Nah, dimana di kartu ketiga di sini King of Wands, sepertinya saya melihat bahwa kamu harus ada semacam pengabdian terlebih dahulu. Nah, pengabdian ini cakupannya luas ya teman-teman. Buat kamu yang mungkin bekerja di sebuah instansi, perusahaan, atau di kantor apapun, otomatis di sini kamu harus ada pengabdian terhadap tempat di mana kamu bekerja. Buat kamu yang mungkin berwira swasta, pengabdian kamu adalah kamu harus mengabdi kepada profesionalisme, di mana bekerjanya kamu harus benar-benar sungguh-sungguh, ya. Gambarannya seperti itu. Nah, di kartu keempat, ya. Dan di kartu ketiga dulu. Di kartu ketiga dulu saya sampaikan lagi bahwa di sini kamu juga akan bertemu dengan orang yang nanti akan membimbing kamu, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua. Tua secara bukan secara usia saja, tetapi tua secara pengalaman, keilmuan dan sebagainya. Dan dia akan memberikan semacam bimbingan-bimbingan buat kamu sehingga kamu akan menemukan semacam guru spiritual atau semacam guru dalam kehidupan atau coach atau siapapun itu. Nah, di kartu keempat di sini, sepertinya saya melihat bahwa ada hal-hal yang memang kamu harus renungkan kembali, gitu kan? Ada hal-hal yang harus kamu pikirkan kembali, ya. Barangkali kamu memiliki semacam beban-beban yang selama ini mengganggu dalam kehidupan kamu. Saya melihat di kartu keempat di sini ada Nine of Swords, di mana ada sesuatu yang membuat kamu khawatir, takut, cemas. Nah, ini yang harus segera kamu healing. Jadi untuk Libra, kalau misalnya ternyata ini benar bahwa kamu masih dihantui perasaan cemas, takut, khawatir, atau bahkan ada trauma-trauma yang masih belum hilang, saran yang diberikan buat Libra adalah kamu harus melakukan yang namanya healing. Di mana healing itu akan membantu kamu melepaskan emosi-emosi negatif yang mengganggu kamu selama ini. Dan saya melihat di kartu keempat di sini, ini masih ada hubungannya dengan masa lalu, masih ada hubungannya dengan hal-hal yang kemarin, ya, baik itu di masalah asmara, hubungan kamu dengan seseorang, atau pertemanan kamu dengan seseorang juga.
Ya, jadi harus di-clearkan dulu, harus dibereskan dulu. Karena memang apapun bentuknya teman-teman, yang namanya masalah itu memang harus di-clearkan, tidak bisa ditumpuk. Karena apa? Ada orang yang bilang begini, Mas Damar kayaknya nggak perlu healing deh, yang penting gue bisa ngadem-ngadepin pikiran gue, bisa menerima apalah segala macem. Ya, itu tidak salah gitu kan. Tetapi ingat bahwa ketika kita hanya sekedar ngadem-ngademin pikiran kita saja, hanya menenangkan diri sesaat, sifatnya itu sangat-sangat sesaat banget gitu loh. Artinya apa? Akar masalah dari sebuah masalah tersebut itu tidak tercabut, tidak terilis gitu loh. Jadi suatu saat, suatu hari nanti ketika ada trigger atau ada hal yang mematik, yang menyerupai dan sebagainya, dan kemudian men-trigger semua itu akan muncul lagi gitu loh. Jadi apapun itu, saya pikir healing ini tetap diperlukan, terapi ini atau hipnoterapi ini tetap diperlukan. Oke. Kemudian di kartu di kartu kelima ada Queen of Pentacles ya. Di kedepannya nanti ya, ini agak jangka panjang, saya melihat ada tanda dari kartu kelima di sini bahwa untuk masalah keuangan kamu semakin lama nanti semakin stabil seiring kamu konsisten dalam pekerjaan kamu. Ingat ya, konsisten. Istiqomah dalam pekerjaan kamu, konsisten dalam pekerjaan kamu. Karena gini teman-teman, ada orang-orang yang jadi turnover-nya di dalam pekerjaan itu terlalu tinggi. Misalnya gini, masuk kerja gitu kan, kemudian baru berapa bulan atau baru setahun dia udah keluar kerja lagi, pindah ke tempat baru, ya dia baru berapa bulan, ternyata udah keluar lagi, resign lagi, dan kemudian dapat kerjaan lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, tipe orang-orang yang seperti ini biasanya nggak settle gitu loh. Jadi on-off-nya terlalu tinggi, sehingga turnover dia di dalam pekerjaan itu terlalu tinggi, dan ini dampaknya otomatis kepada masalah keuangan. Nah, jika kamu melakukan atau mengalami hal ini harus hati-hati teman-teman, karena yang namanya fokus ya, konsisten, istiqomah dalam satu pekerjaan pun itu akan menunjukkan bahwa kamu adalah tipe orang yang setia, tipe orang yang bertanggung jawab, tipe orang yang memang punya prinsip ya. Nah, itu harus hati-hati, sehingga untuk pencapaian lebih lanjut terhadap hal-hal yang kamu pengenkan, termasuk finansial di sini, itu akan segera terwujud dengan segera. Oke, saya coba untuk melihat di kartu baris kedua ya teman-teman. Untuk Libra, saya belum melihat adanya masalah asmara. Saya lebih banyak melihat ke hal-hal yang tadi berkaitan dengan finansial, karir, keuangan, tapi ada masalah trauma sedikit, kecemasan sedikit, ada anxiety disorder atau yang berhubungan dengan anxiety ya, ada sedikit di sini di kartu keempat, dan itu harus kamu rilis segera. Oke, kita coba lihat lagi di kartu kedua. Saya belum lihat adanya secara spesifik di masalah cinta. Oke, ada yang jatuh satu ya, kita lihat lagi. Ya, belum ada nih masalah yang berhubungan dengan pasangan, itu sepertinya belum ada tanda-tanda yang bisa saya lihat di sini. Wow, belum ada juga. Nggak tahu nanti di kartu selanjutnya yang ini, siapa tahu nanti ada berhubungan dengan cinta dan asmara. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau tadi saya katakan bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang memang dia akan menjadi guru bagi kamu, ya, mungkin guru spiritual dan sebagainya, atau orang-orang yang memang kamu anggap dia lebih tua, ya, lebih berpengalaman, lebih ahli dan sebagainya. Di kartu ke-6 di sini pun sama, ada seseorang yang nanti juga nggak hanya satu dua, tapi ada banyak orang yang nanti membantu kamu dalam proses pekerjaan kamu. Selama kamu bisa bersosialisasi dengan baik, kamu bisa membangun relationship yang baik, berattitude baik, itu otomatis kamu akan menjadi magnet yang positif bagi apapun yang ada di sekitar kamu. Meskipun di sini saya melihat bahwa ada perjuangan-perjuangan keras yang harus tetap kamu lakukan, tetapi jangan lupa bahwa di Ace of Wands di sini, perjuangan keras kamu dari kartu ini akan menunjukkan hasil, ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman Libra yang merasa saat ini sedang lelah karena usaha keras kamu sepertinya belum membuahkan hasil misalnya, nggak usah khawatir, karena di kartu ke-8 di sini ada Ace of Wands yang menunjukkan bahwa usaha kamu tidak akan lama lagi membuahkan hasil, dan apapun yang sedang kamu perjuangkan akan terrealisasi. Amin, insya Allah seperti itu, ya.
Jadi di sini saya melihat bahwa perjuangan kamu itu tidak sia-sia gitu loh. Perjuangan kamu akan membuahkan hasil yang membuat kamu itu merasakan rasa bersyukur yang semakin tinggi, ya. Ingat, tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun. Karena apa? Kalau kita melihat ke bawah, kita melihat orang-orang di sekitar kita yang tidak beruntung, yang tidak seberuntung kamu, itu jauh lebih banyak. Ya, maka kadang-kadang kita perlu ada comparing, melihat apapun di sekitar kita, ternyata masih ada banyak orang yang tidak seberuntung kita, ya, dan itu dijadikan sebagai bahan untuk rasa bersyukur kita, sebagai bahan untuk kita semakin bersyukur. Oke, ya, di kartu ke-9, di sini ada Nine of Cups, ya, dimana kalau di sini saya melihat bahwa dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, ya, saya melihat bahwa di sini secara finansial kamu semakin mapan. Mungkin 1 tahun ini, 1-2 tahun ini, perjuangan-perjuangan yang harus kamu lakukan. Karena estimasi secara logis, ya, untuk seseorang yang membangun karirnya, ya, ketika dia mulai settle, ketika dia sudah mulai mapan, itu biasanya dalam waktu 1, 2, sampai 3 tahun. 3 tahun, ya. Durasinya kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi 3 tahun ini atau 1 tahun ini adalah 1 tahun di mana kamu memang harus berjuang terlebih dahulu gitu loh. Tetapi bukan berarti kamu harus menunggu 3 tahun baru kamu mendapatkan bisa menikmati hasilnya. Tidak. Saya katakan tadi bahwa di Ace of Pentacles di sini dalam waktu segera kamu juga akan menikmati progres atau step-step yang bisa kamu nikmati, ya. Maksud saya di 3 tahun ke depan itu adalah lebih settle, lebih mapan, ya, itu gambarannya. Oke, maka di kartu ke-10 di sini gunakan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Artinya gunakan tuh bukan berarti memanfaatkan, bukan, tetapi lebih kepada gunakan untuk bekerja sama, untuk sharing, untuk saling membuat semacam teamwork lah dan sebagainya, sehingga kamu di situ akan semakin banyak dukungan-dukungan. Nah, semakin kita memiliki dukungan dari orang lain, otomatis itu akan mempermudah pekerjaan kita atau mempermudah apapun dari pekerjaan-pekerjaan kita juga. Oke, kita akan lihat dari kartu ini ya teman-teman. Karena saya belum melihat adanya cinta, hubungan asmara. Semoga di 5 kartu Oracle Card ini bisa keluar hubungan kamu tentang asmara kamu juga. Oke, kita coba buka. Di sini lebih kepada you love yourself first, ya, dimana kamu harus membebaskan diri kamu dari hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu. Oke, saya baca, saya keluarin dulu semuanya, ya. Kartu yang ini berhubungan dengan ini tadi. Saya keluarkan terlebih dahulu. Sejauh ini belum ada yang terlalu spesifik ke masalah asmara banget. Kita lihat. Oke. Oh, ada tapi sedikit ya di masalah di codependency ini. Love yourself first. Jadi sekali lagi ini berhubungan dengan masalah yang tadi saya katakan. Ada kecemasan, ada kegelisahan yang harus kamu rilis, harus kamu lepaskan. Kamu bisa datang kepada terapis, healing terapi, hipnoterapi dan sebagainya untuk mengadakan pertemuan konsultasi dan juga healing. Karena ketika kamu masih diganggu atau ada anxiety, ya, yang mungkin perasaan cemas dan sebagainya, itu juga sangat tidak nyaman. Oke, ada hal lain yang memang harus kamu dapatkan lebih dari yang sekarang ini. Artinya apa? Kamu saatnya untuk kemudian bisa hidup lebih baik. Kamu saatnya untuk bisa lebih enak, lebih bahagia, lebih istilahnya naik level lagi, dan itu adalah saat yang tepat buat kamu. Makanya apa? Forgiving and learning ini menjadi bagian yang harus kamu lakukan. Kamu harus tetap belajar, karena pada dasarnya manusia hidup itu kan harus tetap belajar. Ibarat kata sampai mati pun kita tetap belajar, ya. Dan itu harus kamu lakukan ya buat Libra, ya. Karena saya lihat bahwa di sini pun kamu ada semacam codependency, di mana kamu ada semacam kebergantungan kepada orang lain. Artinya apa? Kamu tidak akan bisa lepas dari orang lain atau siapapun. Nah, di masalah asmara memang saya tidak terlalu melihat dengan kuat ya. Tapi ada hal-hal yang saat ini memang sepertinya harus kamu waspadai, karena
tidak semua orang yang ada di sekitar kamu itu baik. Tidak semua orang yang ada di di lingkungan pertemanan kamu itu juga baik dan positif. Ya, ada yang baik, ada yang tidak, ada yang jujur dan ada yang menipu. Nah, ini yang harus kamu waspadai ya. Gambarannya itu teman-teman untuk Libra, semoga ini bisa memberikan wacana dan juga bisa memberikan pencerahan, penyemangat tersendiri bagi teman-teman. Tetapi saya tidak terlalu melihat banyak tentang cinta, tapi lebih banyak tentang finansial, karir, dan kehidupan kamu ke depannya. Oke teman-teman, saran saya itu dulu, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang kepengen konsultasi, silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.